Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membuat sebuah program untuk solusi persamaan nonlinear. Dari kelompok 1 kami akan menggunakan metode bagi dua atau bisection. Untuk anggota kami beranggotakan 9 orang. Yang pertama yaitu saya sendiri, Jordi Amrita Pertama dari Teknik Informatika. Baik, perkenalkan saya dari kelompok 1, nama saya Andres Masdianto, saya dari Prodi Informatika. Perkenalkan, nama saya Robert Baskiosaki, saya dari Prodi Teknik Informatika. Telu. Perkenalkan, nama saya Rizandia Kumbaskara dari Prodi Teknik Informatika. 3. Saya Sudrajat Takiki dari Prodi Teknik Informatika. Perkenalkan, nama saya Aryo Fajar dari Prodi Teknik Informatika. 3. Perkenalkan, saya Salsabila Octavianisa dari Prodi Teknik Elektro. Perkenalkan, nama saya Sandra Melina Alaka Putri dari Teknik Informatika. Oke. Perkenalkan, nama saya Bintang Abila dari Teknik Informatika. Dan kami akan melanjutkan membuat program Excel dari ini. Sebuah persamaan yang seperti ini ya, dari soal yang sebelumnya diberikan sesuai dengan di sini ya. Kita disuruh buat fx sama dengan x pangkat 3 tambah x pangkat 2 dikurang 3x dikurang 3 sama dengan 0. Nah, ini tugas A. Kebetulan kami memilih untuk menggunakan metode bagi dua atau bisection, oke? Nah, untuk tugas Komnun, metode komputasi dan numerik, oke? Di sini saya sudah buat tabel ya. Nah, yang pertama kita membuat interval ya. Interval ini x1 dengan x2 sesuai dengan tugasnya. Ini x1 sama dengan 0, kemudian x2 sama dengan 2. Nah, berarti sini kita taruh 0. Oke? Di sini 2. Nah, untuk menghitung xm-nya, xm ini adalah akar ya. Akar ini rumusnya seperti ini, guys. Ini buka kurung x1, oke, x1 ditambah x2 tutup kurung dibahagi 2. Oke. Nah, seperti ini, guys. Nah, kita lanjut di bagian fx1. Fx1 ini adalah fungsi, oke, fungsi x1 atau hasil evaluasi dari interval x1. Nah, caranya seperti apa menghitungnya? Nah, kita ikut saja nih rumus seperti ini. Oke. Nah, kalau yang bertanya-tanya x-nya ini gimana atau dengan tanda pangkat ini seperti apa? Kita lihat seperti ini contohnya. X ini kita ambil dari x1 ya. X1 dipangkat dengan 3. Nah, tanda kayak semacam tanda petik itu adalah pangkat ya. Pangkat 3 ditambah dengan x1 dipangkatkan dengan 2. Oke. Kemudian dikurang 3 dikali x1 ya. X1 ini C dikurang 3. Oke. Kemudian di enter. Nah, dapatlah hasilnya minus 3. Nah, nolnya ini kenapa tidak dimasukkan? Nah, karena ini bukan bagian dari rumus ya. Rumusnya hanya ini. Oke, rumus untuk menentukan fx ya. Oke. Nah, kemudian kita masuk lagi di fx2. Fx2 ini sebetulnya mirip ya, mirip dengan x1 rumusnya. Cuman kita kali ini mengambil dari interval x2 yang ini. Oke. Jadi rumusnya seperti ini, mirip sekali. Oke, kita pertama x2 dipangkatkan dengan 3 ditambah dengan d8 atau x2 ya. Dipangkatkan dengan 2. Kemudian dikurang 3 dikali d8 atau x2 ya. Kemudian dikurang 3. Oke, kita enter, dapatlah jawabannya. Kemudian kita lanjut di fxm. Fxm kali ini kita juga mirip ya, dan kita mengambil tapi kita mengambil dari sini xm ya. Variabel xm atau interval xm. Kita rumusnya mirip, berarti
sama dengan E8 atau XM dipangkatkan dengan 3 ditambah dengan E8 pangkat 2 dikurang 3 dikali E8 atau XM ya, E8 atau XM dikurang 3. Oke, dapatlah hasil seperti ini ya, minus 4. Kemudian untuk menghitung error relatif, error relatif ini kita cara hitungnya seperti ini. Oke, kita mengambil dari ini ya, full mengambil dari ini ya, X8 XM ya, maaf, XM kita dalam kurung dulu ya, absolut, kita buat absolut dulu guys ya, karena ini absolut berfungsi untuk mempositifkan ya, mempositifkan seluruh nilai negatif, karena di dalam error relatif itu tidak ada istilah nilai negatif ya, jadi dia harus positif untuk mengetahui nilai error relatifnya. Jadi kita buat absolut, terus dalam kurung kita ambil dari sini X kurang X lagi XM, terus dikurang 1 ditutup kurung, kemudian dibahagi XM lagi seperti ini ya guys. Oke, kemudian kita enter. Nah, dapatlah hasil ini. Tapi ini rumus seperti ini hanya berlaku untuk iterasi pertama saja. Kemudian yang selanjutnya beda lagi rumusnya. Tapi setelah iterasi kedua itu sampai seterusnya itu rumusnya sama sudah. Oke. Jadi kita lanjut ke error yang dalam bentuk persentase atau persen ya. Jadi rumusnya mirip, cuman kita ada ubah sedikit. Kita buat lagi absolut, kemudian dibuka kurung XM dikurang XM, kemudian dikurang 1, tutup kurung, dibagi 2 kali 100. Oke, seperti itu ya rumusnya, dikali 100. Nah, dapatlah 50%. Oke. Nah, kemudian kita lanjut ke ini ke X2 X1, pokoknya di bagian iterasi kedua ya. Nah, ini bagaimana caranya biar iterasi ini bisa jalan ya. Kita membuat kondisi if. Oke. Kondisi if itu seperti ini ya. If ya, kita buat if oke, if fx1, jika fx1 dikali xm ya, fxm ya, itu perhitungan seperti itu ya, dikali fxm seperti ini. Terus hasil dari perkalian tersebut dibawa dengan 0 ya, di bawah 0, maka ini apa namanya, DC8 atau X1 C8. Oke, C8 diubah dari XM ya, XM ini yaitu E8 kali ini ya. Oke, seperti ini. Terus kita enter. Nah, mirip kan? Jadi logikanya ini seperti ini guys ya, teman-teman. Oke, kita logikanya seperti ini. Ini kan dia mengecek ya, tapi dengan cara mengeceknya itu seperti ini. Ini mesti fx1 ini dikali dengan fxm ini dikali ini. Nah, jika hasil dari perkalian ini di bawah dari angka 0 ya, angka 0. Nah, ini xm ini dipindahkan ke sini, atau lebih tepatnya dikopi ke sini, atau diduplikat ke sini, atau dipindahkan lah seperti itu ya. Nah, untuk X2 ini, interval yang X2, kita gunakan rumus yang sama ya, mirip if, kondisi yang sama, cuman ada satu operasi logika yang berubah ya, seperti ini. If dalam kurung fx1 dikali dengan fxm ini seperti ini, dan hasilnya itu di atas, yang tadi kan di bawah ya, di bawah. Nah, di bawah 0. Nah, ini di atas 0 ya, di atas 0. Nah, maka yang ini ini apa nih, D8 ya, atau X2 D8 diubah dari XM, diikut kayak gini aja, terus enter. Nah, gini. Nah, kalau ada yang bertanya kenapa bukan fx2, sedangkan ini yang kita kerjakan adalah x2, karena ya aturannya dari metode bagi 2 seperti ini ya, teman-teman. Kita mesti diambil dari sini. Nah,
selalu diambil dari fx1 begitu. Fx1 dikalikan fxm begitu. Oke. Nah, selanjutnya kita sebelum saya buat lanjutkan yang ini, kita alangkah bagusnya kita mulai dari ini lagi, karena seperti yang saya bilang sebelumnya bahwa rumus dari relatif setelah satu atau yang kedua ya, kedua dan seterusnya itu sudah beda. Namun setelah dari ini 2 ke atas itu udah sama rumusnya ya. Jadi sehingga nanti ketika kita mau jalankan rumus atau di blok terus ditarik drag ya, itu tidak perlu lagi ketik satu persatu gitu. Ya, kita buat kayak gini lagi. Oke. Nah, ini kita buat seperti ini. Tunggu dulu guys ya. Tunggu dulu. Kita alangkah bagusnya kita drag dulu ya, 4 ini. Karena nanti akan jadi acuan dari XM ya, dari error relatif. Kita drag ini, terus kita tarik ke bawah seperti ini. Sip. Oke. Kita mulai lagi hitung dari sini. Kita buat absolut dulu. ABS absolut. Kemudian, nah kali ini bedanya di sini. Kita XM baru, ini kan XM baru. Dikurang. Tunggu ya guys, aku coba cek ulang lagi yang di atas. Ini tadi dikurang ya, dikurang minus sama dengan ABS XM baru, oke, XM baru dikurang XM lama, oke, tutup kurung, dibahagi XM baru sip, kemudian enter. Nah, dapat jawabannya. Begitu juga dengan error relatif dalam bentuk persentase atau persen ya. Kita sama dengan kan ABS. Sip. ABS sampai XM ini dikurangi XM lama, terus dibagi 2 ya, 2 dikali 100, mirip saja, cuman bedanya ini pakai yang ini sama. Sip, 25%. Hilang. Jangan ketawa coba. Tunggu. ABS, tunggu, kayaknya saat yang salah. ABS ini selama baru. Bagi 2 kali 100. Oh iya, kok hilang tadi ya? Ngebug kayaknya tadi. Oke guys, tadi kayaknya ada ngebug tadi, sini muncul semacam tiba-tiba hilang ya. Padahal kalau perhitungannya benar nih. Oke, seperti ini. Kemudian kita lanjut lagi ya. Jadi tanpa perlu kita buat lagi ketik satu persatu, ini kan lama ya. Ketik lagi satu persatu, kita tinggal drag aja kayak gini. Drag terus sampai ke mentok sini, terus kita tarik nih ke bawah. Tarik sampai mentok ke iterasi 15. Nah, seperti ini guys. Jawabannya telah ditemukan. Hore. Aduh, capek guys. Ada pertanyaan nih bang. Tunggu bang. Cut dulu. Ini kan yang anu tadi ya. Bukan. Mana tadi? Ini. Saya mau cek lagi coba, jangan nanti ada yang tidak mirip kan. Aneh kan. 0,1429. 0, ya. Ada pertanyaan nih bang. Iya. Nah, dari tadi itu saya lihat yang di kolom dari X1 sampai error relatif. Nah, di situ kok ada komanya. Apakah itu otomatis bang? Oh, yang koma yang ini. Iya, dari tadi kok yang ini. ada komanya otomatis. Ini hanya ini sih. Ini cuman angka desimal. Sebetulnya saya mau buatnya ini ya. Jadi munculnya ini karena saya sudah format selnya ya. Format sel seperti ini. Nah, terus di bagian kategori kita pilih number, terus desimal. Oke, desimalnya 4. Jadi angka di belakangnya itu, angka di belakang koma itu ada 4. Jadi ini tujuannya saya buat seperti ini biar apa ya? Biar kita bisa menganalisis, biar angkanya bisa lebih detail. Jadi misalkan ada angka nih seperti ini. 14,555 gitu ya. Yeah. 3 desimal kan, angka desimal kan. Nah, kemudian ada di bawahnya. Di bawahnya misalnya 12 juga atau ya 12 angka 555 begini ya, seperti ini ya. Namun kenapa ini ada ini?
Ini juga gini. Tunggu ya, ada yang salah nih. Ini desimalnya 5. Ini juga desimalnya 5. Ini cara hapusnya gimana? Aji cara hapusnya gimana, Cok? Hilang oke. Wah, komen astagfirullah. Iya, makin malam lah. Ada sisi per guys. Ada login. Oke. Pokoknya gini ya. Misalkan kalau ada angka nih, ekor belakangnya itu sama begitu. Angka paling belakangnya sama. Tapi nah, kalau kita pasti belakangnya lagi itu ada yang berbeda. Nah, makanya Biar kita lebih detail. ya biar lebih detail. Makanya tambahin angka desimal lagi begitu. Siap. Nah, ada lagi nih pertanyaan kedua, Bang. Ya. Nah, di error relatif yang di semuanya itu kan ada fungsi atau rumus absolut. Iya. Dijelaskan oleh Bang Andreas itu tadi untuk mengubah negatif menjadi positif. Oh, Nah, itu kalau kita inputnya positif, apakah berubah jadi negatif atau tetap positif? oh tergantung. Misalkan kalau ada perhitungan dari sini, ini kan patokannya dari error relatif ini Ya. ke XM ini kan. Nah, misalkan ada nilai di XM kan, Ya. mungkin bisa jadi nilai di XM itu minus atau 0, sekian, terus dikalikan dengan ini lagi, atau mungkin seperti rumus yang kedua ini ya. Ya. Pokoknya misalkan perkaliannya itu menghasilkan angka negatif. Nah, dengan adanya absolut ini, Dia jadi positif. dia selalu mengubah negatif jadi positif, atau lebih singkatnya, lebih tepatnya dihilangkan angka negatifnya gitu. Dikonversi begitu. Kalau hasilnya positif, Tetap positif. Bacaannya tetap jadi positif. semuanya hasilnya positif. Iya, harus positif. Oke. Terima kasih. Iya. Oke, sip. Sekarang kita lanjut ke sini. Kita tambahkan border biar. Nah, itu. Iya, makanya. Nah, seperti ini. Nanti. Iya, paling detailnya. Iya, Cok. Astagfirullah, paling detail sekali tuh, Cok. Capek saya, Cok. Nah, kemudian kita di sini kali ini akan menghitung bukan menghitung, seperti menganalisis lah error relatifnya. Kan diketahui kan kalau dalam suatu perhitungan numerik kan kita hanya mendekati suatu nilai angka asli ya kan. Nah, salah satu patokan yang bisa dilihat itu dari error relatifnya. Nah, error relatifnya itu makin kecil angka error relatifnya berarti kemungkinan dia nilai akar yang dicari itu di bagian situ error relatifnya. Misalkan sini kita cari, ini kita analisis bersama-sama. Nah, ini errornya terlihat seperti ini kan. Ini ya, misalkan ini alasan mengapa saya mesti tambah angka desimal lagi. Misalkan saya tambah lagi di sini. Oke. Saya tambahkan mungkin sampai 10 ya. 10. Boleh 10. 8 lah dulu. Nah, seperti ini. Ini akan ada perbandingan. Oh, jadi lebih detail, Pak. Iya, lebih detail. Oke. Nah, kita misalkan analisis seperti ini. Nah, atau dari sinilah bisa dilihat XM-nya. Nah, seperti ini. Banyak kan? Saya lupa. Saya tidak usah jelasin itu sih. Tidak usah. Kata aja di situ. Kata aja. Saya lupa cara jelasin jelasin error relatifnya ini. Dia patokannya dari mana gitu? Apa dari FXM-nya? Gitu. Oke, langsung ini aja bagian ke. Saya tidak perlu jelasin lagi error relatif. Saya lupa, Cok, anunya. Emang perlu dijelasin? Enggak sih. Enggak, ya udah. Enggak usah. Sebenarnya dijelasin juga tapi ya udah. Oke, dari situ tadi penjelasan saya. Mohon maaf bila ada yang salah atau kurang ya. Saya akhiri, terima kasih, dan saya lanjutkan kepada teman saya. Oke, terima kasih. Sip. Cut. Stop. Nah, kali ini di sini saya mau menjelaskan mengenai sifat metode bisection. Yang pertama adalah konvergensi. Metode bisection adalah metode konvergen, yang berarti dengan setiap iterasi, perkiraan akar akan mendekati solusi sebenarnya. Ini membuatnya menjadi metode yang dapat diandalkan untuk menemukan akar persamaan. Nah, yang kedua adalah sederhana.
Metode ini relatif sederhana untuk diimplementasikan dan dipahami. Prinsip dasarnya adalah membagi interval menjadi dua secara berulang sampai akar ditemukan. Nah, yang ketiga adalah stabilitas. Metode bisection umumnya stabil dan bekerja dengan baik dalam menemukan akar, terutama jika interval awal dipilih dengan benar. Nah, yang keempat adalah menggunakan interval awal. Metode ini memerlukan pemilihan interval awal, array x1, x2 yang memenuhi syarat tanda berlawanan, yaitu fx1 kali fx2 kurang dari 0. Akar harus berada di antara A dan B, dan untuk sifat selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan apa yang telah dijelaskan teman saya. Yang keempat, menggunakan interval awal. Metode ini memerlukan pemilihan interval awal x1, x2 yang memenuhi syarat tanda berlawanan, yaitu f x1 kali f x2 kurang dari 0. Akar harus berada di antara A dan B. Memerlukan persamaan kontinu. Metode bisection cocok untuk persamaan yang kontinu. Artinya, fungsi f x harus memiliki sifat kontinu di interval yang dipilih. Pembagian interval awal menjadi dua interval yang lebih kecil dengan titik tengah sebagai C, yaitu C sama dengan A plus B bagi 2. Perbandingan tanda F A kali F B digunakan untuk menentukan di mana akar berada. Jika tanda berlawanan, maka akar berada dalam satu subinterval toleransi. Metode ini digunakan dengan suatu toleransi yang ditentukan sebelumnya. Ketika interval sangat kecil, misalnya kurang dari toleransi tertentu, hasilnya dianggap tidak cukup akurat. Keterbatasan pada interval awal besar. Metode bisection mungkin memakan waktu lama jika interval awal sangat besar, karena pembagian interval harus dilakukan dengan cara berulang. Oleh karena itu, metode ini lebih cocok untuk kasus di mana akar berada dalam interval yang relatif kecil. Dengan sifat-sifat ini, metode bisection menjadi salah satu metode numerik yang sering digunakan untuk menemukan akar persamaan matematika dengan kendala yang baik. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan cara kerja dari metode bisection. Yang pertama adalah pilih interval awal x1, x2 yang memenuhi syarat tanda berlawanan, yaitu fx1 dikali fx2 kurang dari 0. Ini menunjukkan bahwa akar berada di dalam interval tersebut. Kemudian yang kedua adalah bagi interval x1, x2 menjadi dua subinterval yang lebih kecil dengan menggunakan titik tengah xm, yaitu xm sama dengan x1 ditambah x2 per 2. Kemudian yang ketiga adalah evaluasi dari fungsi pada titik tengah, yaitu fxm. Yang keempat, periksa tanda dari fxm. Jika fxm sangat mendekati 0 atau misalnya dalam toleransi yang diinginkan, maka xm dianggap sebagai perkiraan akar yang baik. Kemudian, jika fx1 dikali fx2 kurang dari 0, maka akar berada dalam subinterval x1, xm, sehingga interval x1, x2 diganti menjadi x1, xm. Kemudian jika fxm dikali fx2 kurang dari 0, maka akar berada dalam subinterval xm, x2, sehingga interval x1, x2 diganti menjadi xm, x2. Kemudian ulangi langkah-langkah 3
sampai 4 hingga mencapai akar yang memenuhi toleransi yang diinginkan. Dan metode bisection sering digunakan karena sederhana dan dapat diandalkan. Keuntungannya adalah metode ini konvergen jika persamaan kontinu dan tanda berlawanan dipertahankan. Namun, kelemahannya adalah metode ini bisa memakan waktu lebih lama dibandingkan dengan metode numerik yang lebih canggih, terutama untuk interval awal yang besar. Sekian dan terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang algoritma perhitungan metode bagi dua. Nah, yang pertama kita tentukan dulu interval awal dari X1 dan X2. Kemudian yang kedua kita hitung Xm sama dengan X1 ditambah X2, kemudian dibagi 2. Nah, yang ketiga kita dapat melakukan evaluasi X1 dengan cara fungsi X1 sama dengan X1 pangkat 3 ditambah X1 pangkat 2 dikurangi 3 lalu dikali X1 dikurangi 3. Kemudian yang keempat evaluasi X2 dengan cara fungsi X2 sama dengan X2 pangkat 3 ditambah X2 pangkat 2 dikurangi 3 kemudian dikali X2 kurangi 3. Kemudian yang kelima adalah evaluasi Xm dengan cara fungsi Xm sama dengan Xm pangkat 3 ditambah Xm pangkat 2 dikurangi 3. Kemudian dikali Xm kurangi 3. Nah, yang keenam untuk evaluasi fungsi Xm adalah yang pertama, jika fungsi Xm sama dengan 0, maka Xm adalah akar. Nah, yang kedua, jika fungsi X1 dikali fungsi Xm kurang dari 0, nih, berarti akar berada di interval Xm, X1. Atur X2 sama dengan Xm. Nah, yang ketiga, jika fungsi X1 dikali fungsi Xm lebih dari 0, berarti akar berada di interval X2, Xm. Atur X1 sama dengan Xm. Ulangi langkah 2 sampai 6 hingga akar ditemukan dengan tingkat akurasi yang diinginkan. Oke, sekian dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, terima kasih. Sekian. Ya. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari Mas Andreas tadi, yaitu dia sudah mengotak-atik bagaimana rumus yang dia terapkan di Excel. Nah, jadi sekarang saya akan lebih menjelaskan dari menghitung secara manual yang tadi sudah kita hitung dan kita masukkan ke dalam board. Jadi hasilnya seperti ini. Nah, sesuai dengan persamaan kita mencari akarnya, yaitu fx sama dengan x3 ditambah x2 dikurangi 3x dikurangi 3 sama dengan 0 dengan nilai interval awal yaitu x1 sama dengan 0 dan x2 sama dengan 2 pada metode bisection atau bagi 2. Nah, jadi setelah kita menghitung secara manual di iterasi pertama kita dapati seperti berikut. Jika x1 sama dengan 0 dan x2 sama 2, untuk mencari xm kita gunakan rumus yaitu x1 ditambah x2 dibagi 2 menghasilkan 1. Nah, terus selanjutnya yaitu fx1 rumusnya yaitu x3 dipangkatkan 3 ditambah x1 dipangkatkan 2 dikurangi 3 dikali x1 dikurangi 3 akan menghasilkan angka yaitu minus 3 atau negatif 3. Lanjut di fx2 rumusnya yaitu x2 dipangkatkan 3 ditambahkan dengan x2 pangkat 2 dikurangi 3 kali x2 dikurangi dengan 3 menghasilkan angka 3. Nah, selanjutnya fxm rumusnya yaitu xm dipangkatkan 3 ditambah xm dipangkatkan 2 dikurangi 3 kali xm dikurangi 3. Nah, jadi di setiap ini fx1, fx2 dan fxm itu rumusnya sama, cuma kita mengganti sesuai dengan fungsinya yaitu x1 menggunakan x1, x2 dengan x2 dan xm dengan xm. Selanjutnya di error relatif. Nah, seperti yang dijelaskan oleh Andreas tadi menggunakan absolut. Nah, sudah dijelaskan. Untuk rumusnya kita menggunakan xm dikurangi dengan xm dikurangi 1
dibagi dengan xm, hasilnya sama dengan 1. Nah, ini semua bisa kita validasi dengan rumus Excel yang ada di sini. Bisa kita cek persatu, angkanya semua sudah sama. Jadi sudah bisa dipastikan bahwa hitungan kami terbukti kebenarannya. Nah, terus selanjutnya, itu hasil dari iterasi tersebut. Nah, ini untuk kita gunakan di iterasi selanjutnya. Hasilnya yaitu tidak memenuhi kondisi dari jika fx1 dikalikan dengan fxm kurang dari 0. Nah, jadi di kondisi yang kedua ini tidak memenuhi, berarti akar berada di interval x1 dan xm, maka kita atur x1 nya sampai dengan xm. Nah, jadi kita x1 nya ini kita ambil dari xm sama dari 1 karena tidak memenuhi kondisi terus berikut. Nah, untuk nilai x2 nya tidak berubah kan dari atas, x2 sama dikarenakan memenuhi kondisi jika fx1 dikalikan dengan fxm lebih dari 0. Nah, ini kondisinya benar, maka tidak kita ubah dan tetap seperti x2 yang ada di atasnya. Mungkin itu saja penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Oke, jadi saya akan melanjutkan dari penjelasan sebelumnya, yaitu iterasi kedua. Di sini saya punya x1 yaitu 1 sama dengan 1 dan juga x2 sama dengan 2. Di sini xm dicari menggunakan rumus x1 ditambah x2 dibagi 2. Lalu xm ketemu dan menjadi 1,5. Lalu untuk fungsi x1 kita menggunakan rumus x1 pangkat 3 ditambah x1 pangkat 2 dikurangi 3 kali x1 dikurangi 3 yang hasilnya menjadi minus 4. Lalu untuk fungsi x2 kita juga menggunakan rumus yang sama, yaitu x2 pangkat 3 ditambah x2 pangkat 2 dikurangi 3 kali x2 dikurangi 3 yang hasilnya menjadi 3. Lalu untuk fungsi xm sama juga kita menggunakan rumus, yaitu xm pangkat 3 ditambah xm pangkat 2 dikurangi 3 kali xm dikurangi 3 yang hasilnya menjadi minus 1,875. Untuk error relatif kita menggunakan rumus absolut atau mutlak, yaitu xm baru dikurangi xm lama dibagi xm baru yang hasilnya menjadi 0,3333. Nah, dari hasil iterasi tersebut akan memenuhi kondisi jika fungsi x1 dikali fungsi xm kurang dari 0, yang berarti akar berada di interval x1 dengan xm. Atur x1 menjadi xm, maka nilai x2 tidak berubah di iterasi selanjutnya karena tidak memenuhi kondisi jika fungsi x1 dikali fungsi xm lebih dari 0. Itu mungkin sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan iterasi berikutnya, yaitu iterasi ketiga. Di sini bisa kita lihat x1 sama dengan 1,5 dan x2 sama dengan 2. Nah, xm ini dengan rumus x1 tambah x2 dibagi 2 menghasilkan 1,75. Nah, untuk x1 dengan rumus, yaitu dengan rumus berikut ini, x1 pangkat 3 ditambah x1 pangkat 2 dikurang 3 kali x1 dikurang 3 menghasilkan min 1,875. Untuk f2 nya, untuk x2 nya di sini dengan rumus x2 pangkat 3 ditambah x2 pangkat 2 dikurang 3 dikali x2 kurang 3 menghasilkan 3. Fxm ini sama dengan rumus xm 3 ditambah xm pangkat 2 dikurang 3 kali xm kurang 3 menghasilkan 0,1719. Berikut error relatif dengan absolut xm baru kurang xm lama dibagi xm baru menghasilkan 0,1719.
1429. Nah, hasil dari literasi tersebut memenuhi kondisi jika f(x1) dikali f(xm) kurang dari 0. Berarti x1 tidak berubah. Nilai x2 berubah di iterasi selanjutnya menjadi sama dengan xm karena tidak memenuhi kondisi jika f(x1) dikali f(xm) kurang dari 0. Nah, mungkin itu saja. Sekian video dari kami. Semoga sedikit dari apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat bagi penonton semuanya. Atas nama perwakilan dari kelompok 1, saya mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada beberapa kesalahan dari kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.